ingin melintas di depan gedung KPU Jakarta. Dan untuk 2 jalur lainnya memang ini dikosongkan oleh para petugas dan diberikan pembatas untuk nantinya iring-iringan bakal pasangan calon ini dapat merapat ke kantor KPU Jakarta. Dan memang pemirsa, berdasarkan informasi yang kami dapatkan juga, untuk pendukung yang dapat hadir di proses pendaftaran ini hanya dibatasi 200 pendukung saja oleh KPU DKI Jakarta. Dan memang pemirsa, pada pagi tadi di media sosial Rano Karno dapat juga dilihat bahwa ia memposting dirinya bersama dengan Pramono Anung. Dan sebelum berangkat ke KPUD Jakarta, pemirsa, tadi rekan jurnalis kami Galuh Pandu sempat mewawancarai Pramono Anung di rumahnya, di mana Pramono tadi menyampaikan bahwa ia harus mengakui secara jujur banyak orang yang tidak melihat dirinya untuk bertanding ataupun berlaga di kontestasi Pilgub Jakarta 2024 karena dirinya hampir 7 tahun lebih ini tidak pernah sekalipun membuat statement di ruang publik, walaupun saat ini dirinya bertugas sebagai sekretaris kabinet. Salah satu dia adalah manajemen presiden dan juga mengkomunikasikan apa yang menjadi hasil-hasil putusan sidang kabinet. Pramono Anung ini pemirsa juga merupakan seorang kader PDIP, di mana dirinya sempat juga menjabat sebagai wakil ketua DPR di bidang industri dan juga pembangunan pada tahun 2009 hingga 2014. Kemudian awal karir politik Pramono Anung dimulai saat dirinya berhasil menjadi wakil sekjen DPP PDIP pada tahun 2000. Dan kemudian pada tahun 2005 Pramono Anung ini naik jabatan menjadi Sekretaris Jenderal PDIP. Ia juga menjadi penggerak pemirsa untuk memastikan semua organ partai bekerja memenangkan Megawati dalam pemilu 2009. Dan kemudian pada era kepemimpinan SBY, Pramono terpilih menjadi Wakil Ketua DPR RI untuk periode 2009 hingga 2014. Kemudian tadi saat sebelum berangkat ke kantor KPUD Jakarta, pemirsa, Pramono Anung juga mengatakan bahwa ada 2 orang yang beliau kontak dan juga konsultasikan. Yang pertama ialah kepada istrinya, Ani Pramono, untuk meminta izin untuk berlaga di Pilgub Jakarta 2024. Kemudian Pramono Anung juga mengatakan sudah meminta izin kepada Presiden Joko Widodo. Bahkan Pramono Anung berkonsultasi langsung dan juga secara telepon, begitu pemirsa, sesaat setelah Presiden Jokowi pulang dari dinas di Lampung. Dan
reaksi ataupun respon Presiden Joko Widodo saat mengetahui Pramono Anung akan berlaga adalah mengatakan dua kata saja pemirsa, yakni Mas maju. Itu artinya Presiden Jokowi juga merestui majunya Pramono Anung dalam Pilgub Jakarta 2024. Kita lihat saat ini pemirsa, iling-ilingan dari bakal pasangan calon Pramono Anung dan juga Rano Karno saat ini masih berada di tengah keramaian. Itu disaksikan oleh Ketua KPU Provinsi Jawa Timur. Dari visi misi itu kami berharap bahwa kehadiran kami 5 tahun ke depan akan bisa memberikan penguatan pada kemakmuran, keadilan, dan keunggulan kualitas SDM Jawa Timur untuk menyambut Indonesia Emas 2045. Kemudian kita breakdown di dalam 9 misi yang kita namakan Nawa Bakti Satya 2. Nawa Bakti Satya pertama adalah periode pertama kami. Nawa Bakti Satya 2 ini bagian dari doa, mudah-mudahan Allah ijabah kami masuk pada periode kedua kepemimpinan di Provinsi Jawa Timur. Dan ada 9 program yang kita ingin baktikan untuk memuliakan masyarakat Jawa Timur. Ada perbedaan di dalam fokus. Kalau dulu di Tistas itu cerdas, berkualitas, dan sehat berkualitas. Sekarang untuk fokus pada peningkatan kualitas SDM, maka Jatim cerdas dan Jatim sehat kita pisahkan. Nah, kemudian ada yang kita gabung, Jatim berkah dan Jatim amanah, kita gabung menjadi Jatim berkah amanah. Kemudian yang terkait dengan keberagaman di negeri ini, terutama di Jawa Timur, saya sering menyebut Jawa Timur adalah center of gravity. Kalau Jawa Timur adalah center of gravity, maka apa yang terjadi di Jawa Timur memberikan resonansi ke seluruh negeri ini. Oleh karena itu, di Jawa Timur ini harus terbangun harmonious partnership. Ada Jatim Harmoni. Dan kemudian bagaimana kita memberikan support pada daya dukung alam, daya dukung lingkungan, maka kami di dalam visi misi itu kita breakdown pada Jatim Lestari. Kami ingin menyampaikan bahwa 5 tahun yang lalu, periode kepemimpinan Khofifah Emil, di Pulau Jawa ini mangrove terbanyak, dan kami baru mendapatkan apresiasi dari Menteri Kehutanan kira-kira baru 10 hari yang lalu, bahwa mangrove di Jawa Timur ini terluas di antara seluruh provinsi di Jawa. 50% mangrove di Jawa ada di Jawa Timur. Kenapa ini kami sampaikan pada pagi hari ini? Karena seringkali kita berbicara net zero emission. Bagaimana kemudian net zero emission 2060 bisa kita wujudkan tanpa ada perimbangan daya dukung alam, daya dukung lingkungan. Maka kemudian yang kita pilih adalah menanam mangrove, karena menanam mangrove ini bisa memproduksi 5 kali lebih banyak oksigen daripada tanaman yang ada di darat. Sehingga dia bisa menyerap 5 kali lebih banyak karbon dioksida daripada tanaman di darat. Ini adalah salah satu legacy yang kami sebetulnya lakukan dengan seluruh elemen di berbagai titik di mana ada hutan mangrove kami turun, dan kami melakukan tidak hanya pada penanaman hutan mangrove, tapi juga habitat ekosistem yang ada di dalamnya. Kami kemudian melepas liarkan burung sesuai dengan jenis burung dari BKSDA Provinsi Jawa Timur. Kemudian kami juga melepas liarkan berbagai bibit ikan, termasuk di dalamnya adalah udang dan kepiting. Ini bagian penting menurut kami, bagaimana kemudian indeks lingkungan hidup juga menjadi bagian yang sangat penting untuk terus kita jadikan salah satu referensi kesuksesan kita di dalam membangun Provinsi Jawa Timur. Kalau kita berbicara Jatim Akses, ini adalah bagian dari infrastruktur yang harus kita bangun. Jatim Cerdas adalah pendidikan, Jatim Sehat tentu adalah layanan di rumah sakit, tapi juga bagaimana kita menyiapkan tenaga dokter-dokter spesialis di Jawa Timur.
Jadi kawan-kawan media, para pimpinan partai semua yang saya hormati, di Indonesia ini hanya Jawa Timur yang menyiapkan APBD-nya untuk memberikan support kepada PPDS, dokter-dokter spesialis. Kenapa kita melakukan itu? Tentu ini juga karena kesepakatan dengan DPRD yang menyetujui bahwa ada alokasi anggaran yang kita siapkan untuk bisa memberikan support kepada para dokter spesialis. Sementara dokter spesialis itu sendiri tidak semuanya dari Jawa Timur. Kami ingin menyampaikan bahwa itulah bagian yang kami dedikasikan untuk negeri ini, bahwa layanan kesehatan tidak hanya dibutuhkan kualitasnya, tapi juga pemerataannya. Dan kami menjadi bagian yang insya Allah turut berkontribut di dalam penyiapan dokter-dokter spesialis yang insya Allah bisa memberikan penguatan kualitas sekaligus pemerataan layanan kesehatan di negeri ini. Di bidang pendidikan saya rasa kembali kami ingin menyampaikan bahwa kemajuan infrastruktur di Jawa Timur ini per Mei 2024 sudah tercapai 35%, sementara target nasional di 2045 adalah 30%. Jadi kita sangat jauh melampaui dari target nasional untuk pembangunan infrastruktur. Oleh karena itu, industri manufaktur. Oleh karena itu, kemudian kami harus menggandeng perguruan tinggi strategis di dunia untuk bisa mencangkau SDM yang dibutuhkan untuk memberseiringi industri manufaktur yang bisa kita capai bersama-sama. Ini adalah bagian yang saya sebut super team. Tidak ada kesuksesan yang dicapai oleh pribadi atau oleh berdua, tetapi bahwa itu bisa kita capai karena ada super team, seluruh elemen strategis bersama-sama bergerak. Kalangan pengusaha, investor bergerak, kalangan akademisi bergerak, masyarakat buruh bergerak, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama bergerak. Dan hari ini kami bergerak dengan support 15 partai pengusung, tentu menjadi bagian kekuatan yang insya Allah bisa menggerakkan pilar demokrasi lebih strategis dan lebih substantif lagi untuk membangun Jawa Timur yang makin maju, berkemakmuran, berkeadilan, dan berkeunggulan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, saat ini bakal pasangan calon gubernur dan juga bakal pasangan calon wakil gubernur Jakarta yang diusung oleh PDI Perjuangan, Pramono Anung dan juga Rano Karno, terlihat sedang menaiki oplet khas Sidul menuju ke kantor KPU Jakarta. Terlihat selain menaiki oplet, pemirsa, iring-iringan juga diiringi oleh ondel-ondel, kemudian tanjidor khas Betawi. Dan juga ada beberapa ornamen, pemirsa, kita lihat khas Betawi seperti kembang kelapa. Kemudian tadi juga ada beberapa massa pendukung yang menggunakan atribut khas Betawi. Dan tadi pemirsa kita juga melihat bersama-sama bahwa Pramono Anung dan juga Rano Karno ini menggunakan pakaian khas Betawi. Untuk Pramono Anung ini menggunakan beskap berwarna hitam khas Betawi dengan sarung cukin di lehernya. Kemudian untuk Rano Karno ini menggunakan baju sadariah dengan menggunakan cukin berwarna merah dan juga peci berwarna hitam. Dan memang kita ketahui pemirsa bahwa Rano Karno terdahulu merupakan seorang aktor untuk sebuah program bertajuk Sidul. Dan oplet ini merupakan salah satu ciri khas dalam program tersebut. Salah satu kenapa yang babe juga
Ya, sebagai semangat kita sebagai anak-anak melakukan pembangunan di Jakarta. Tapi luar biasa loh. Ya, pemirsa, kita lihat saat ini Pramono Anung dan juga Rano Karno sedang diwawancarai oleh sejumlah awak media. Dan tadi memang dikatakan bahwa ingin memajukan budaya Betawi jika nanti terpilih menjadi gubernur dan juga wakil gubernur Jakarta 2024. Terlihat selain masa pendukung, Pramono dan juga Rano ini diiringi oleh sejumlah kader PDI Perjuangan yang turut mengantar di sisi sebelah kanan juga kiri Oplet Jakarta. Dan memang pemirsa, sebagai informasi bahwa hari ini akan ada 2 pasang calon yang akan mendaftarkan diri ke KPU Jakarta, yakni yang pertama ada Pramono Anung dan juga Rano Karno yang diusung oleh PDI Perjuangan pada pukul 11 nanti. Dan kemudian nanti pada pukul 2:30 pemirsa akan ada bakal pasangan calon Ridwan Kamil dan juga Suswono yang akan hadir di KPU Jakarta. Visual sebelah kanan yang Anda saksikan pemirsa, ini adalah situasi lalu lintas terkini di depan gedung KPU Jakarta, di mana hanya ada satu lajur pemirsa yang dibuka oleh petugas keamanan gabungan, di mana 2 lajur lainnya yang berada di depan gedung KPU Jakarta ini disterilkan dan diberikan pembatas jalan oleh pihak kepolisian untuk mengatur jalannya proses pendaftaran ke KPU Jakarta pada hari ini. Jangankan mangga, abangnya baru tahu semalam. Jadi dari film Sidul itu bakalan realisasi ya Bang? Boleh, pasti jalan aja. Kita jalan hari ini. Kita jalan aja ya. Dan pemirsa, KPU Jakarta sendiri juga telah menginformasikan kepada bakal pasangan calon untuk hanya membawa 200 massa pendukung saja dalam pendaftaran pada hari ini. Namun kita lihat memang untuk pada hari ini lebih dari 200 orang hadir untuk menemani pasangan calon. Ya, kita lihat saat ini pemirsa, Pramono Anung dan juga Rano Karno telah turun dari Oplet dan kemudian berjalan kaki bersama dengan sejumlah simpatisan dan juga kader dari PD Perjuangan untuk menuju ke depan gedung KPU Jakarta. Dan pemirsa, memang jika kita lihat kembali sejak pagi tadi hingga saat ini, Pramono Anung dan juga Rano Karno menggunakan pakaian khas Betawi. Pramono Anung sendiri ini menggunakan beskap berwarna hitam dan juga peci hitam dan juga cukin berwarna abu-abu. Kemudian untuk Rano Karno sendiri menggunakan baju sadariah berwarna putih, kemudian memakai cukin ataupun sarung berwarna merah hitam, serta dilengkapi juga dengan peci berwarna hitam. Dan tadi kita lihat juga pemirsa di depan Oplet yang ditumpangi oleh Pramono dan juga Rano, ini di depannya juga ada tanjidor, alat musik khas Betawi.
Dan juga ada sejumlah ornamen khas Betawi seperti kembang kelapa dan juga gigi balang yang tadi kita sama-sama saksikan, pemirsa. Sudah terlihat di visual sebelah kanan, pemirsa, rombongan dari bakal pasangan calon Pramono dan juga Rano ini telah terlihat mendekat ke arah gedung KPU Jakarta, dan mantan Gubernur Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok terlihat juga mengiringi perjalanan Pramono dan juga Rano ke gedung KPU Jakarta. Ya, sebagaimana diketahui pemirsa, untuk pasangan Pramono Anung dan juga Rano Karno ini sebelumnya tidak diumumkan akan maju ke Pilgub Jakarta 2024 oleh PDI Perjuangan. Namun pada hari ini pasangan Pramono Anung dan juga Rano Karno langsung mendaftarkan diri ke KPU Jakarta. Di mana pada sebelumnya memang sejumlah isu bahwa Rano Karno ini akan menemani Anies Baswedan. Namun isu tersebut dapat dibantahkan pada hari ini, di mana kita melihat secara bersama-sama Pramono Anung dan juga Rano Karno sedang menuju ke kantor ataupun gedung KPU Jakarta untuk mendaftarkan diri sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta 2024-2029. Dan memang pemirsa, untuk informasi pasangan Pramono Anung dan juga Rano Karno ini kemarin disampaikan oleh Bendahara Umum PDI Perjuangan, dan kemudian pada pagi tadi juga dikonfirmasi kembali oleh Rano Karno dalam postingan media sosial ya, di mana dalam postingan tersebut ia berjabat tangan dengan Pramono Anung dan menunjukkan jari berbentuk huruf J. Dan kita lihat pemirsa, saat ini bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Pramono Anung dan juga Rano Karno telah mendekat ke gedung KPU Jakarta. Dalam visual yang Anda saksikan pemirsa, di sebelah kanan ini adalah kondisi jalan di depan gedung KPU Jakarta yang memang untuk 2 lajur di depan gedung KPU Jakarta ini disterilkan untuk pendaftaran bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur pada hari ini, dan hanya ada 1 lajur saja yang dibuka bagi masyarakat yang ingin melintas di depan gedung KPU Jakarta.